Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sel dan jaringan. Oke, kita langsung menuju ke pembahasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel berasal dari bahasa Latin cellulae, berarti bilik kecil. Berdasarkan adanya membran inti sel dibedakan menjadi dua, yaitu satu sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Dua, sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selanjutnya kita akan bahas struktur sel tumbuhan dan fungsinya. Berikut adalah struktur dari sel tumbuhan. Ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, plastida, kloroplas, vakula, nukleus, retikulum, endoplasma, badan Golgi, peroksisom. Dinding sel. Fungsi struktur sel tumbuhan ini adalah membentuk rangka luar yang memberikan perlindungan dan mempertahankan bentuk sel. Selain itu, dinding sel juga berperan dalam pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Membran sel. Di bawah dinding sel terdapat membran sel yang terdiri dari lapisan lipid ganda atau disebut membran fosfolipid. Membran sel mengelilingi sel dan mengatur aliran zat masuk dan keluar dari sel. Sitoplasma. Struktur organ sel tumbuhan ini berperan dalam berbagai fungsi seluler seperti produksi energi, sintesis protein, dan pengelolaan zat-zat kimia. Inti sel. Inti sel adalah pusat kontrol sel. Di dalam inti sel terdapat DNA. Instruksi genetik di dalam DNA mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Inti sel dikelilingi oleh membran inti. Fungsi struktur sel tumbuhan ini adalah memisahkan inti sel dari sitoplasma dan melindungi DNA dari kerusakan. Mitokondria. Mitokondria adalah organ sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi pada makhluk hidup. Respirasi sendiri adalah proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai fungsi biologis dan aktivitas seluler. Ribosom. Ribosom adalah partikel yang lebih kecil dari mitokondria dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dari sekian bagian-bagian yang menyusun sel tumbuhan, ribosom tersebar di dalam sitoplasma atau menempel pada bagian luar retikulum endoplasma. Plastida. Plastida adalah organ sel terbesar pada sel tumbuhan. Plastida berbentuk lensa biofans dan terdapat pada seluruh sel-sel tumbuhan. Kloroplas adalah struktur organ sel tumbuhan yang memberikan warna hijau dan berperan penting dalam fotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Fungsi klorofil adalah menyerap energi matahari agar tumbuhan dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Vakuola. Vakuola adalah ruang berisi cairan yang terdapat di dalam sitoplasma sel pada tumbuhan. Vakuola berperan dalam penyimpanan air, garam, pigmen, dan zat-zat lainnya. Nukleolus atau disebut juga inti sel merupakan organ sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval tergantung jenis selnya. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dengan nukleolus. Fungsi dari retikulum endoplasma sebagai transportasi protein. Badan Golgi. Badan Golgi atau nama lainnya aparatus Golgi adalah organel yang berbentuk seperti kantong pipi, berbentuk jala yang terpusat pada salah satu nukleolus. Organel ini berfungsi untuk pengemasan dan sekresi protein. Peroksisom. Peroksisom adalah organel terkait membran yang mengandung enzim. Peroksisom ditemukan dalam sel hewan, tumbuhan, dan jamur pada sitoplasma sel
prokariotik. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan antara lain: 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. 2. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. 3. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang mengisi ruang antar jaringan. 4. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. 5. Jaringan pengangkut tumbuhan. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkatan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Baik, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman.